Pada abad ke-19, berkembanglah sebuah Kesultanan Banjar atau Banjarmasin di Kalimantan. Wilayah kekuasaan Banjar meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, pusatnya di Martapura. Kesultanan ini memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perdagangan dunia. Hasil SDA yang dimiliki banyak diminati oleh orang-orang Barat. Kondisi ini membuat Belanda berambisi untuk menguasai Banjarmasin. Pada tahun 1817, terjadi perjanjian antara Sultan Banjar atau disebut juga Sultan Sulaiman dengan pemerintahan Hindia Belanda. Sultan Sulaiman dipaksa untuk menyerahkan sebagian wilayahnya. Aku ingin menguasai Kesultanan Banjar. Bagaimana ya seorang? Bagaimana kalau kita berikan Sultan Sulaiman untuk menyerahkan sebagian wilayah? Ya, kau benar. Ayo kita menemui Raja Sulaiman. Ada apa kalian ingin mengikuti? Aku ingin kau menyerahkan sebagian wilayahku kepadaku. Apa katamu? Aku tidak mau menyerahkan sebagian wilayahku kepada kalian ini. Jika kau tidak mau, maka jangan salahkan aku jika kau turun dari tahtamu. Baiklah, aku akan menyerahkan sebagian wilayahku kepada kalian. Bagus. Terima kasih Sultan Sulaiman. Karena kesepakatan ini, wilayah Kesultanan Banjar semakin sempit, sedangkan kekuasaan Belanda semakin bertambah. Pada tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam Al-Wasik melakukan perjanjian kembali kepada Belanda, sehingga kekuasaan Kesultanan Banjar hanya hulu sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Wilayah yang semakin sempit ini membawa masalah dalam kehidupan ekonomi. Bagaimana ini? Penghasilan kita semakin menipis. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita menaikkan pajak saja? Baiklah, bilang kepada warga kalau pajak dinaikkan dan suruh mereka kerja wajib. Baiklah, saya akan menyampaikannya. Saya permisi dulu. Baik, silakan. Rakyat semuanya, mari berkumpul. Ada yang ingin aku sampaikan. Apa yang ingin kusampaikan? Katakanlah. Aku ingin menyampaikan bahwa pajak akan dinaikkan dan kalian wajib melakukan kerja paksa. Kenapa kami harus melakukannya? Iya, kenapa kami harus melakukannya? Kami tidak mau melakukannya. Kenapa kalian tidak suruh saja Belanda yang membayar pajak? Kami ini sudah susah, jangan disusahi lagi. Iya, benar. Iya, Terjadi kekacauan di dalam kerajaan. Konflik utama ditimbulkan oleh Belanda yang mencampuri urusan kerajaan. Konflik ini bermula pada saat putra mahkota Abdul Rahman wafat secara mendadak. Pada tahun 1852, Sultan Adam memiliki 3 kandidat putra pengganti sultan. Abang kalian sudah wafat, jadi ayah mau kalian menggantikan posisi abang kalian. Nak Hidayatullah kamu menjadi sultan, dan Nak Anom kamu menjadi Mangkubumi Hidayatullah. Lantas aku menjadi apa ya? Kamu nanti saja ya, Nak. Tidak, aku tidak mau. Aku ingin menjadi sultan duluan, karena aku lebih pantas daripada dia. Sudahlah Tamjidillah, kamu ikuti saja perintahku. Belanda yang saat itu ikut campur tangan dalam kerajaan, sengaja tidak sengaja mendengar hal ini. Mereka berniat mendukung Tamjidillah. Aku mendengar anak si Adam, si Hidayatullah akan menjadi sultan selanjutnya. Bagaimana kalau kita mengajak saudaranya saja, Tamjidillah? Pasti dia mau. Hei Tamjidillah, aku ingin berbicara tentang suatu hal. Silakan. Kami dengar saudaramu si Hidayatullah akan menjadi sultan. Ya, emang kenapa? Bagaimana kalau kita bekerja sama agar kau dapat menjadi sultan? Baiklah, kebetulan aku juga benci dengan dia. Mari kita singkirkan bersama. Kalau begitu, kau harus turuti perintah kami. Apakah kau sepakat? Sepakat, deal.
Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1857, Sultan Adam meninggal. Belanda yang mendengar kabar tentang hal ini langsung ikut campur dalam urusan pergantian sultan. Belanda pun mengumpulkan rakyat-rakyat. Sultan Adam sudah wafat. Ini kondisi yang bagus. Untuk Tanjidillah kita jadikan sultan. Kumpulkan semua rakyat. Baik, Tuan. Para rakyat semua mari berkumpul. Ada yang ingin kami sampaikan? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah, wahai Belanda. Di sini kami akan menjadikan Tamjidillah sebagai sultan dan Hidayatullah sebagai mangkubumi. Kami tidak setuju. Ya, kami setuju. Si Tamjidillah itu perangainya buruk. Kemarin aku melihat dia mabuk-mabukan bersama kalian. Enggak betul dia tuh. Diam kalian, Hidayatullah itu lemah. Setidaknya jangan mabuk-mabukan. Diam kalian semua. Di sini yang berkuasa kami. Jadi kalian tidak bisa membantah. Akibat dari peristiwa tersebut, timbul rasa kekecewaan yang menimbulkan gejolak gerakan protes. Salah satunya gerakan di pedalaman oleh Aling. Aling yang dikenal sebagai Panembahan Muning mengatakan dalam semedinya, ia seperti mendengar kata-kata, Ikam nang bamal dengan kesukaan aku. Akan permintaan ikam mendapat negeri dan pagustian ikam batatap. Karjakan berbuyan. Mau raja-raja gaib menolong ikam. Sekira-kira jadi selamat negeri dan raja pun tetap. Tetapi Pangeran Antasari ikam atur ikam muning. Aku seperti mendengar sesuatu. Sepertinya aku harus mencari Pangeran Antasari. Hai Pangeran Antasari, Ada apakah gerangan wahai Panembahan Muning? aku bersemedi. Lalu di dalam semediku aku mendengar kata-kata kalau nasib Sultan Banjar berada di tangan. Aku sangat percaya apa yang kau katakan. Aku sangat percaya kepada Tamjidillah dan Belanda. Apa yang harus kulakukan agar Tamjidillah turun dari tahta kesultanan? Bergabunglah denganku, kita akan menurunkan Tamjidillah dan melawan kekuasaan Belanda. Baiklah, aku ingin bergabung denganmu, Panembahan Muning. akhirnya Antasari dan Panembahan Muning saling bekerja sama dalam melakukan pergerakan untuk menurunkan Tamjidillah dan melawan Belanda. Pada tanggal 28 April 1859, mereka menyerbu kawasan di Benteng Pengaron dan pemukiman orang-orang Belanda di sekitarnya. Ayo rakyat, bergabunglah dengan kami. Kita akan menyerang Belanda dan kita harus menghancurkan Benteng Pengaron. Mari kita serang. Serang! Saat itu, ada sekelompok pasukan Belanda yang sedang berjalan kembali menuju ke benteng. Ada 2 orang kawanannya yang terpisah. Tiba-tiba, Aling pun menyerang salah satu orang tersebut. Keadaan pemerintah semakin kacau. Sultan Tamjidillah tidak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, ia dinilai oleh Belanda tidak mampu memerintah, yang diminta turun tahta. Pada tanggal 25 Juni 1859, secara resmi Tamjidillah mengundurkan diri dan mengembalikan Legalia Banjar kepada Belanda.
Tamjidillah kemudian diasingkan ke Bogor. Belanda pun membujuk Hidayatullah untuk bergabung dengan Belanda dan akan dijadikan Sultan Banjar. Tetapi Pangeran Hidayatullah menolak ajakan tersebut. Karena itu merupakan tipu daya Belanda. Hidayatullah lebih memilih berperang bersama rakyat Banjar. Hidayatullah, Ada apa Belanda? maukah kau menjadi sultan tapi kau harus menuruti perintah kami? Aku tidak mau bergabung dengan kalian. Aku akan memilih perang dengan rakyat. Pergi kalian sana. Memasuki bulan Agustus September tahun 1859, pertempuran rakyat Banjar semakin menjadi-jadi. Pertempuran terjadi di berbagai wilayah, salah satunya pertempuran di sekitar Martapura dan Tanah Laut, yang dipimpin oleh Demang Lehman. Di pertempuran ini, Demang Lehman terseok-seok karena dikejar oleh Belanda. Pada bulan September, Demang Lehman dan para pemimpin lainnya meninggalkan medan pertempuran di Tanah Laut, menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh-tokoh pejuang lain. Pertemuan di Kandangan menghasilkan kesepakatan yang intinya para pemimpin pejuang perang Banjar menolak tawaran berunding dengan Belanda. Para pejuang tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan. Setelah pertemuan itu, perlawanan terus berkobar di berbagai tempat. Belanda terus memperkuat pasukan dan benteng mereka. Demang Lehman dan pasukannya menuju ke pasukan Pangeran Hidayatullah untuk berperang melawan Belanda. Pasukan Belanda lebih unggul dari jumlah pasukan maupun senjata. Maka Hidayatullah dan Demang Lehman menarik mundur pasukannya. Pangeran Hidayatullah bergerilya dari satu tempat ke tempat lain. Namun, Belanda terus mempersempit ruang gerak pasukan Hidayatullah. Pada tanggal 28 Februari 1862, Hidayatullah berhasil ditangkap bersama pasukannya. Hidayatullah kemudian diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Berakhirlah perlawanan Pangeran Hidayatullah. Pangeran Antasari terus melanjutkan perjuangan rakyat Banjar.